Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini di bulan Agustus ini, dalam sibuk-sibuknya kita mengikuti kegiatan menyambut daripada memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, namun karena ada amanah yang harus kita laksanakan setelah kepala sekolah beserta beberapa orang guru yang ditugaskan untuk kegiatan pelatihan pembelajaran coding yang telah dilaksanakan 1 bulan yang lalu di SMP Negeri 1 Rejang-Lebong. Kemudian dilanjut lagi, yaitu pelatihan pembelajaran mandiri oleh kepala sekolah dan guru telah dilaksanakan beberapa minggu yang lalu. Kemudian nanti pada tanggal 20 kepala sekolah masih ada kegiatan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Guru, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, semangatnya, sinerginya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan pembelajaran mendalam yang akan disampaikan nanti oleh Bapak Ibu Guru yang telah mengikutinya. Pada hari ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat sempat, nikmat sehat. Marilah bersama-sama kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah bersama-sama Bapak Ibu Guru, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama dengan keyakinan kita masing-masing. Akan saya pandu langsung untuk pembukaannya pada kesempatan ini supaya bertambah barokah, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu Guru, kita buka bersama pada season ini. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, diberi keselamatan, kelancaran dan kesuksesan. Mari kita sama-sama buka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mikrofon sepenuhnya kami berikan kepada Ibu yang bersangkutan, Dewan Guru yang telah mengikuti pelatihan coding atau selanjutnya pelatihan pembelajaran mandiri untuk pengimbasan kepada seluruh Dewan Guru atau seluruh guru-guru yang ada di Sekolah Dasar SD Negeri 66 Rejang-Lebong. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami selaku guru SD 66 Rejang-Lebong yang telah diamanah oleh Bapak Kepala Sekolah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam. Bapak Ibu Guru yang hebat, ini adalah hasil dari apa yang sudah kami dapat pada saat pelatihan mendalam kemarin. Nanti semoga apa yang saya sampaikan bersama rekan saya nanti dapat diimbaskan kepada di sekolah kita, kemudian di kelas masing-masing. Baik Bapak Ibu, pertama yang akan dibahas adalah
pembelajaran mendalam. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran mendalam, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pola pikir atau PPB yang awalnya adalah PPT. Konsep pola pikir bertumbuh. Mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena sebelum kita masuk ke pembelajaran mendalam, yang pertama kita ubah adalah mindset kita. Mengapa? Lanjut Ibu. Nah, pola pikir itu adalah segalanya. Pola pikir itu adalah tindakan atau fondasi kita nanti untuk melakukan sesuatu. Jika pola pikir ini tidak diubah, maka pembelajaran mendalam itu tidak akan berhasil sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Lanjut. Nah, pola pikir lebih dari keterampilan. Pola pikir adalah fondasi dari keterampilan atau skill dan alat. Pola pikir merupakan cara kita melihat dan bertindak tentunya untuk menghadapi masalah. Masalah apa Bapak Ibu? Masalah yang kita dapatkan di dalam kelas, kemudian di dalam lingkungan sekolah, maupun kita kolaborasi nanti dengan masyarakat. Nah, pola pikir. Sebenarnya kita tuh sudah melaksanakan pola pikir bertumbuh, tapi belum maksimal Bapak Ibu ya. Pola pikir yang sering kita tetapkan adalah pola pikir tetap atau PPT. Apa itu PPT? Menganggap bahwa peserta didik itu tidak bisa bertumbuh. Peserta didik itu pola pikir peserta didik itu tidak bisa berkembang. Padahal Bapak Ibu, peserta didik atau peserta didik itu bisa berkembang sesuai dengan ketika kita memberikan dengan perkembangan zamannya, tidak tetap. Seperti contoh di sini, kalau pola pikir tetap, anak-anak akan menghindar. Ketika dia mendapatkan sebuah masalah, maka dia akan menghindar. Kemudian dia menyerah dan menganggap adalah ya sudah, pembelajaran itu ya itu saja. Tetapi kita harus ubah mindset itu menjadi PPB atau pola pikir bertumbuh. Nah, pola pikir bertumbuh itu apa? Menerima, bertahan, kemudian peluang dengan informasi dari perkembangan zaman itu kita jadikan fondasi untuk kita berkembang. Selanjutnya, nah, konsep dan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, Bapak Ibu, ketika pola pikir tetap diubah menjadi pola pikir bertumbuh, maka kita bisa masuk ke dalam konsep pembelajaran mendalam. Konsep pembelajaran mendalam itu apa? Nah, oke, Bapak Ibu, kita samakan persepsi dulu. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum baru, Bapak Ibu ya. Pembelajaran mendalam itu adalah sebuah pendekatan. Jadi kurikulum kita tetap kurikulum merdeka. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dalam proses pembelajaran menggunakan 3 BBM: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, tentunya itu diaplikasikan melalui olah pikir, olah rasa, olahraga, dan olah hati secara holistik dan terpadu. Lanjut. Nah, ini ada olah pikir, merupakan proses pendidikan yang berfokus pada pengetahuan anak. Kemudian olah hati, di mana anak itu mengasah kepekaan batin, kemudian dia membentuk budi pekerti yang baik, tentunya harapan kita Bapak Ibu ya. Kemudian olah rasa bertujuan mengembangkan kepekaan estetik, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar sesama. Selanjutnya olahraga. Nah, selain itu, pendidikan itu juga bertujuan menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik peserta didik. Nah, ini ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, perlu dipahami Bapak Ibu, ada kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nah, ini adalah lingkaran yang saling berkesinambungan. Di dalam itu adalah pembelajaran mendalam. Apa saja di situ? Pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil kelulusan. Kalau dulu adalah profil pelajar Pancasila. Sekarang diubah menjadi dimensi profil kelulusan. Ada 8 dimensi profil kelulusan. Kemudian dalam
proses dalam kelas kita aplikasikan menggunakan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu BBM tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sebenarnya itu sudah ada di dalam kelas, sudah kita aplikasikan, tapi di sini lebih ditekankan lagi oleh pemerintah agar proses pembelajaran itu lebih mendalam lagi. Kemudian Bapak Ibu, selain itu, setelah kita menggunakan prinsip pembelajaran tadi, kita aplikasikan menggunakan pengalaman belajar. Kalau dulu adalah langkah-langkah pembelajaran, sekarang adalah pengalaman belajar. Itu harus memenuhi 3: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, memahami itu sebenarnya sudah sering ya Bapak Ibu ya, tujuan anak memahami materi yang sudah kita sampaikan. Kemudian mengaplikasi. Nah, mengaplikasi sekarang Bapak Ibu bukan hanya sekedar latihan. Jadi anak itu harus dituntut, anak itu harus bisa percaya diri untuk tampil, melakukan sebuah proyek, kemudian dia mempresentasikan. Itu adalah dia proses mengaplikasikan. Tidak hanya guru memberikan materi, kemudian anak mengerjakan soal, tidak. Jadi anak dituntut untuk percaya diri menyampaikan apa yang dia tahu, apa gagasan dia. Kemudian merefleksi. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah pembelajaran di dalam kelas itu berjalan atau tidak. Refleksi di akhir proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada kerangka pembelajaran. Nah, ada praktik pedagogis, kemudian ada lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Kalau praktek pedagogis ini sudah sering kita lakukan. Ada tujuan pembelajaran di situ, kemudian minat siswanya. Kalau di lingkungan pembelajaran kita ciptakan suasana yang menggembirakan tadi Bapak Ibu ya. Kalau yang pemanfaatan digital, nah ini juga salah satu program pemerintah. Kita gunakan, maksimalkan pemanfaatan digital itu dengan semaksimal mungkin. Nah, yang kemitraan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita di belakang akan dijelaskan tentang kemitraan ini. Kemitraan ini sekarang pembelajaran di dalam sekolah itu harus berkolaborasi, tidak hanya dengan guru saja, tapi proses pembelajaran kalau bisa itu kita kolaborasi dengan masyarakat. Bisa perangkat desa, kemudian bisa di lingkungan masyarakat dengan masyarakatnya. Jadi ada kemitraan proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mentok di dalam kelas atau mentok di dalam sekolah saja. Itu harapan dari pemerintah. Nah, Bapak Ibu guru hebat tidak perlu menghafal tadi lingkaran tadi. Kita hanya cukup pahami polanya. Ada 8 tadi, 8 dimensi profil kelulusan. Kemudian ada 3 prinsip pembelajaran, kemudian ada 3 pengalaman pembelajaran, dan 4 kerangka pembelajaran. Itu yang penting dalam pembelajaran mendalam. 8, 3, 3, 4 itu polanya. Jadi tidak perlu dihafal, hanya perlu dipahami saja. Adakah itu di dalam proses pembelajaran di dalam kelas? Itu. Lanjut. Nah, apa saja 8 dimensi profil kelulusan? Kalau kemarin kan ada lagunya Profil Pancasila, sekarang ada 8 dimensi profil kelulusan. Tidak terlalu banyak yang berbeda. Kedua ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kewarganegaraan, kemarin tidak ada di profil Pancasila. Kemudian penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu yang ditekan sekarang, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Nah, ini penerapan prinsip pembelajaran mendalam. Tadi ada 3. Ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran itu sebenarnya sudah ada. Tidak mungkin anak itu tidak sadar bahwa hari ini adalah proses pembelajaran. Misal matematika tentang apa, FPB dan KPK, sadar. Dia sudah sadar. Nah, yang lebih sulit adalah Bapak Ibu, bagaimana proses pembelajaran itu harus lebih bermakna. Bermakna di sini adalah bisa diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Misal dalam IPAS, misal dia tentang cermin datar misal. Itu tadi ada konteks, kita gunakan dalam konteks pembelajaran kehidupan sehari-hari. Misal itu tadi ada pembiasan misal. Kalau pembiasan, kalau kita teori pembiasan itu kan cuma teori di sekolah. Bagaimana itu dalam konteks kehidupan nyata, misal, oh ternyata pelangi itu adalah proses pembiasan. Bagaimana prosesnya? Itu kita
kita masukkan ke dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Oh, berarti pelangi itu ternyata begitu ya prosesnya ya. Tidak ujuk-ujuk katanya dulu kalau ada pelangi itu ada bidadari yang turun. Padahal tidak, itu adalah proses pembiasan. Jadi anak tahu gitu. Kita masukkan ke dalam konteks sehari-hari. Kemudian menggembirakan, sebenarnya sudah sering ya Bapak Ibu ya. Tentu saja kita harapkan anak itu terus gembira dalam proses pembelajaran, tidak jenuh. Bagaimana caranya? Ya ada permainan, game, sekarang sudah banyak. Kemudian ada ice breaking, ya. Itu cara menggembirakan di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, nah kerangka pembelajaran, praktik pedagogis tadi, strategi mengajar, metode itu sudah sering, tujuan pembelajaran itu sudah masuk dalam praktik pedagogis. Kemudian kemitraan pembelajaran tadi ya Bapak Ibu ya, kita bisa masukkan ke dalam kita bisa berkolaborasi dengan orang tua, kemudian komunitas atau masyarakat. Contoh, sebenarnya kita sudah menerapkan kemitraan setiap hari Jumat, itu sudah beberapa kali ya. Setiap hari Jumat itu yang beberapa waktu yang lalu kita undang guru ngaji, kemudian kita terapkan suruh memberikan ceramah kepada anak-anak, itu sudah masuk ke dalam kemitraan pembelajaran. Itu sebenarnya sudah kita laksanakan, tapi belum secara teoritisnya saja, sudah ada sebenarnya. Kemudian lingkungan pembelajaran, tentunya dari lingkungan pembelajaran itu sebisa mungkin membuat nyaman peserta didik dan pemanfaatan di kita. Nah ini sebagai PR kita juga bersama Bapak Ibu ya, kita harus bagaimana bisa memanfaatkan digital dengan baik. Insya Allah kalau lama-kelamaan nanti bukan hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi nanti misalnya nanti Bapak Kepala Sekolah nanti setelah mau pensiun memberikan infokus 5 misalnya, ini kan bisa diberikan di setiap kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, jadi nanti bisa menggunakan pemanfaat digital secara maksimal. Siapa tahu, kita doa saja bersama nanti Bapak Kepala Sekolah mau pensiun memberikan 5 infokus misal ya, atau memberikan laptop. Jadi nanti yang misalnya Bapak Ibu guru tergandara laptop bisa diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. 2 saja sudah jadilah ya Bapak Ibu ya. Kita doakan bersama. Lanjut. Nah ini prinsip dan pengalaman belajar. Sudah, lanjut saja, sudah diitukan. Lanjut. Nah Bapak Ibu, di proses pembelajaran mendalam ini peran guru bukan hanya memberikan materi, toh anak itu paham apa enggak tahu. Nah, tapi guru itu berperan sebagai aktivator, menstimulu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Memberikan, biasanya kalau itu adalah pertanyaan pematik ya, sebagai awal apakah anak itu siap untuk proses pembelajaran. Kemudian kolaborator. Nah, sekarang Bapak Ibu diharapkan untuk berkolaborasi baik dengan rekan sejawat, dengan orang tua, dengan masyarakat atau dengan Bapak Kepala Sekolah. Itu sebisa mungkin kita laksanakan dalam pengalaman nyata di proses pembelajaran. Kemudian pengembangan budaya belajar ini memberikan kepercayaan dan peluang mengambil resiko kepada peserta didik agar peserta didik itu menjadi kreatif dan inovatif. Nah, asesmen. Nah, Bapak Ibu, asesmen itu penilaian. Sebenarnya sudah ada pada saat sudah sering di itu ya Bapak Ibu ya. Asesmen adalah pembelajaran, asesmen yang diterapkan dalam pembelajaran mendalam itu adalah asesmen formatif dan sumatif. Nah di kurikulum Merdeka kemarin awal-awal kita dapat kurikulum Merdeka itu sudah dijelaskan apa itu formatif dan sumatif. Dan di sini lebih ditekankan lagi. Jadi asesmen formatif itu dikuatkan untuk memberikan umpan balik. Jadi nanti asesmen formatif itu ada 2. Dan sumatif itu digunakan untuk mencapai pembelajaran secara holistik. Lanjut Ibu. Nah ini penilaian formatif atau asesmen formatif itu dibagi 2, yaitu as learning dan for learning.
Learning ini adalah asesmen yang dilakukan di awal sebelum proses pembelajaran. Tujuannya apa Bapak Ibu? Melihat kesiapan anak dalam proses pembelajaran. Bagaimana bentuknya? Bisa jurnal reflektif, atau misalnya kalau di kelas 2 itu ada materi tentang perasaanku. Misalnya anak disuruh bercerita, hari ini perasaannya bagaimana, atau bisa anak diminta untuk memberikan stiker di depan, oh perasaanku dengan emotikon bahagia, oh berarti anak sudah siap. Atau ada anak yang emotikon sedih, mungkin diberikan mengapa sedih, ataukah tidak diberi uang saku atau bagaimana. Itu bisa sebagai learning, kesiapan anak untuk proses pembelajaran. Bu, kalau tidak menggunakan itu bagaimana? Atau tanya jawab, bisa menggunakan tanya jawab. Itu bisa cara untuk penilaian learning. Kemudian assessment for learning. Nah, assessment for learning ini Bapak Ibu penilaian saat atau proses pembelajaran itu terjadi. Contohnya, misalnya pembelajaran tentang bahasa Indonesia mengenai puisi. Jadi anak-anak untuk berdiskusi, diberikan diskusi, kemudian anak setelah itu membuat puisi, kemudian mempresentasikan setiap kelompok. Nah, presentasi itu merupakan salah satu penilaian assessment for learning. Jadi dia juga termasuk dalam mengaplikasi. Jadi di situ bisa dinilai assessment for learning-nya pada proses pembelajaran. Nah, assessment of learning itu biasanya kalau kita UAS, apa bahasa sekarang? SAS ya, sumatif akhir semester. Itu untuk mengetahui secara keseluruhan apakah proses pembelajaran yang dicapai dalam satu semester itu berhasil atau tidak. Gitu. Contohnya kayak tes terlisan, ini boleh, apakah harus tertulis seperti biasanya? Tidak. Jadi boleh menggunakan apapun, boleh tes lisan. Sekarang Bapak Ibu kalau misalnya tidak harus menggunakan sumatif akhir semester bareng, kelas 1 sampai kelas 6 itu bareng, itu tidak. Jadi kalau misalnya semester ini tidak menggunakan sumatif akhir semester bareng, tidak. Saya menggunakan tes lisan boleh. Kita kolaboratif dengan Bapak Ibu guru yang lain. Saya tidak saya menggunakan proyek, misal proyek membuat apa, itu sudah termasuk dalam assessment of learning, tidak harus menggunakan kertas. Yang itu juga salah satu mengurangi beban pemerintah tentang limbah kertas. Jadi tidak perlu harus menggunakan kertas. Jadi Bapak Ibu guru, kita ubah pola mindset kita, tidak harus menggunakan kertas dalam mengetahui perkembangan anak menggunakan assessment of learning tadi. Lanjut. Nah, contoh ini Bapak Ibu bisa observasi, kemudian project, tes lisan, penugasan, tes tertulis. Yang sering kita lakukan cuma tes tertulis Bapak Ibu ya. Jadi kita ubah pola pikir kita untuk menjadi bertumbuh tadi. Kemudian kinerja, penilaian diri, penilaian antar teman itu juga penting juga Bapak Ibu sebenarnya. Kemudian portofolio. Nah, ini yang terakhir yang sangat penting. Kalau kita mungkin langsung masuk di kelas langsung ngajar, tapi yang sering Bapak Kepala Sekolah tekankan adalah administrasi. Betul. Nah, ini salah satu adalah perencanaan pembelajaran. Kalau kemarin kan sempat RPP, kemudian sempat modul. Di dalam pembelajaran mendalam diubah menjadi perencanaan pembelajaran. Sama Bapak Ibu, tidak ada yang beda, cuman ada beberapa yang ditambahkan. Nah, di pembelajaran mendalam ini ada namanya pendekatan inquiry kolaboratif. Nah, apa itu? Adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, kemudian merancang strategi pembelajaran serta berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktik pembelajaran. Nah, ini yang ditekan pemerintah adalah inquiry kolaboratif. Lanjut. Nah, di dalam inquiry kolaboratif itu tentunya ada beberapa komponen atau 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Yang pertama assess, kemudian adalah design, implement, dan measure, reflect, and change. Apa itu? Lanjut. Assess ini adalah identifikasi. Apa yang perlu kita identifikasi?
mengumpulkan data awal pemahaman murid melalui pretest atau observasi kelas. Kemudian diskusi dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua memahami konteks lingkungan dan diskusi antar anggota tim. Nah, desain atau perencanaan itu merancang rencana pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam 3 BBM tadi. Kemudian menyiapkan instrumen observasi, lembar kerja, dan asesmen formatif. Kemudian implementasi atau pelaksanaan, yaitu adalah melaksanakan pembelajaran dengan observasi lapangan dan pengumpulan data oleh murid secara berkelompok. Kemudian murid membuat produk kreatif, poster, presentasi, dan lainnya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana inquiry kolaboratif itu bisa dilakukan bersama? Misalnya kita membuat poster tentang sekolahku bersih dari sampah. Bisa kelas 4, 5, 6 bisa kita kolaboratifkan dengan guru agama dan guru BJOK. Kita lakukan akses tadi, kemudian kita lakukan desain dan implementasi. Nanti produknya adalah poster tentang lingkungan sekolahku bersih dari sampah. Itu bisa kita menggunakan inquiry kolaboratif. Dan selanjutnya adalah measure, reflect, dan change. Jadi direfleksikan dan perubahannya apa. Mengumpulkan data asesmen formatif produk. Jadi sudah melaksanakan membuat produk berupa poster tadi, kita kumpulkan dan kita lakukan asesmen formatif dan produk murid tersebut. Kemudian ini Bapak Ibu yang ada di dalam RP, perencanaan pembelajaran, rencana pembelajaran. Pertama, identifikasi. Kalau dulu itu nama, misal siapa yang membuat, kemudian sekolah dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau identifikasi itu ditulis Bapak Ibu, tapi di atasnya. Tapi yang dimaksud identifikasi di sini bukan itu. Identifikasi yang pertama adalah mengidentifikasi kesiapan murid, minat belajarnya, kemudian capaian pembelajarannya, apa yang tujuan pembelajarannya. Kemudian desain Bapak Ibu. Tujuan di desain. Desain pembelajaran itu menentukan tujuan, kemudian ada 4 kerangka tadi kita masukkan. Ada praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan di digital. Jadi itu dimasukkan di dalam desain pembelajaran. Nah, yang ketiga, pengalaman pembelajaran itu langkah pembelajaran. Jadi pengalaman pembelajaran itu langkah pembelajaran. Yang penting di dalam langkah itu ada prinsip pembelajaran tadi, pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, serta ada 3 pengalaman pembelajaran: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Yang penting dia dalam proses di dalam pengalaman pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Kalau di modul kan langkah-langkah pembelajaran, di sini adalah pengalaman pembelajaran. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ada asesmen. Asesmen tadi ada formatif dan sumatif. Formatif as learning, formatif for learning, dan for learning. Iya, asesmen yang terakhir. Kalau misalnya mau ditambah banyak boleh, yang penting 4 ini ada di dalam rencana pembelajaran. Mau ditambah lain-lainnya materi misal, atau LKPD di bawahnya atau apa, boleh, bebas. Yang penting ada 4 komponen ini saja. Ini paling minim, yang itu sudah masuk dalam rencana pembelajaran mendalam yang ada di rencana Bapak Ibu semua. Nah, ini komponen minimumnya, identifikasi. Di sini nanti di identifikasi bisa ada dimensi profil kelulusan 8. Misalnya yang diambil 3 dari dimensi dicantumkan di dalam situ. Kemudian desainnya tujuan, kemudian praktek pedagogisnya apa, kemitraannya apa, lingkungan pembelajarannya apa, kemudian pemanfaatan digital. Misalnya pemanfaatan digital bisa menggunakan Infokus, PPT misalnya.
Lanjut. Nah, di sini ada pengalaman pembelajaran, langkah-langkah pembelajarannya bagaimana. Yang penting masukkan 3 prinsip pembelajaran dan 3 pengalaman pembelajaran, baru asesmen yang terakhir. Yang penting ada 3 asesmen tadi sudah masuk dalam proses pembelajaran mendalam RP-nya, Bapak Ibu. Sudah. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran mendalam yang sudah kami dapat pada saat pelatihan kemarin. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan terkait dari yang sudah saya paparkan? Atau saya tampilkan contoh RP ya, rencana pembelajaran. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan kami tadi? Baik Ibu Dara, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan untuk bertanyanya Ibu Fasilitator. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika kita membuat RTL 8 profil lulusan itu harus dimasukkan semua atau hanya sesuai dengan tujuan pembelajarannya saja? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin yang saya sampaikan. Kalau di kemarin modul ajar itu CP-nya kita langsung mengambil ke Permen 003. Apakah ada perbedaan di rencana pembelajaran mendalam ini atau masih sama? Kita mengambil CP dan TP-nya itu di Permen 003. Terima kasih. baik. Terima kasih Ibu. Adakah yang ingin ditanyakan lagi dari Bapak Ibu? Cukup? 2? Baik, karena kemarin kami melaksanakan atau melakukan pelatihan berdua, jadi nanti Ibu Vivi ya akan menjawab. Ya Bu Vivi ya? Siap Bu Vivi ya? Siap. Silakan ke depan Ibu. Mari Ibu. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Ini saya jawab dengan sesuai dengan yang saya ketahui ya Ibu. Dari pertanyaan Ibu Dara tadi, apakah 8 dimensi lulusan itu harus dimasukkan semuanya di dalam RPL? Itu tidak ibu-ibu, jadi kita boleh memilih saja dan disambungkan dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran kita. Misalkan dalam satu pertemuan itu satu mata pelajaran, satu pertemuan, satu TP, itu kita mengambil 3 dimensi lulusan saja tidak apa-apa, tidak harus 8-8-nya kita masukkan. Atau ini bisa masuknya 2 saja, itu boleh ambil 2, 3, atau bahkan jika 8-8-nya itu bisa kita masukkan dalam satu TP, dalam satu capaian pembelajaran, itu juga boleh. Itu lebih bagus ketika 8-8-nya bisa kita masukkan, kita gabungkan atau implementasikan ya Bu ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari Ibu Ratna, apakah tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran itu mengambilnya sama di Permen 033? Nah, jawabannya sama Ibu, karena ini pembelajaran mendalam itu bukan merubah kurikulum, tetapi bagaimana kita mendalami kurikulum Merdeka itu supaya jadi yang lebih baik. Tetap mengambil CP, TP-nya tetap di Permen 033. Tidak ada mengambil di lain-lainnya, tapi tetap mengambil di Permen 033. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apabila masih ada pertanyaan, nanti bisa dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Vivi yang sudah berkenan untuk menjawab. Jadi
betul yang disampaikan oleh Ibu Vivi ya Bapak Ibu ya. Jadi dimensi profit itu kalau bisa kita integrasikan 8-8-nya itu lebih bagus. Tapi kalau tidak masuk jangan dimasuk-masukkan, tambah orang cocok Bapak Ibu ya. Dicocokkan sesuai dengan materi, CP dan tujuan tadi ya. Kemudian yang digunakan tadi, karena kita kurikulumnya tidak berubah, kita hanya menggunakan sebuah pendekatan mendalam, jadi TP-nya kita ambil dari capaian pembelajaran yang ada dalam permen. Ibu ya, sudah paham Ibu? Sudah. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu guru kami, Ibu pemateri, yaitu fasilitator. Pada kesempatan ini telah diikuti oleh seluruh Dewan Guru Sekolah Dasar 66 Rejang Lebong. Semoga apa yang telah beliau sampaikan tadi dapat dipahami, dapat diingat, kemudian dapat ditindaklanjuti kepada siswa-siswinya di kelasnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian, tentunya selaku fasilitator penyampaian materi tadi ada di sana sini kekurangannya. Nah, Bapak Ibu juga dalam mengikuti ini mungkin ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, ada yang belum dong, maka nanti tentunya kita saling sharing untuk kebaikan dan kemajuan sekolah kita di dalam pembelajaran mendalam. Kemudian pada hari ini kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru tentunya, kepada Bapak Riwayanto selaku kameramen dan video cikal Sindang Jaya. Pada kesempatan ini personil daripada guru kami juga sudah luar biasa mengiring kami mendokumenkan acara tersebut dari awal sampai akhir. Semoga Bapak Riwayanto beserta Dewan Guru yang lain selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, tetap semangat sinergi untuk masa depan anak-anak kita. Terima kasih kami ucapkan, kami akhiri. Acara ini telah ditutup bersama-sama. Sebelum kita akhiri, mohon maaf atas segala penyampaian, mungkin di sana sini ada banyak kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, dan marilah kita tutup bersama-sama dengan lafaz alhamdulillahirabbil